Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sugeng pepanggihan wonten ing pembelajaran daring SMA Pondok Modern Selamat. Menika pelajaran basa Jawi. Para siswa sehat nggih? Mugi-mugi pun paringi sehatan tansah pinaringan sehat, sehat batin lan sehat jasmanipun. Saderengipun pembelajaran daring menika kawiwitan, sumangga sesarengan dedonga kawiwitan. Pepanggihan menika pepanggihan kaping kalih nggih. Langsung mlebet materi kemawon menika badhe sinau sesarengan ngenani Serat Wedotama pupuh pocong. Serat Wedotama Serat Wedotama menika napa? Serat Wedotama menika satunggaling susastra anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunagara Sekawan. Biasane yen ning buku disingkat dadi KGPAA Sri Mangkunagara Sekawan. Nah, isi dari utawa wos nika isi wos saking Serat Wedotama nika napa? Babagan budi pakerti utawa tumindak utama. Budi pakerti pun ngertos nggih napa menika budi pakerti. Lajeng tumindak utama saged dipuntegesi perilaku yang baik atau perilaku yang utama. Lajeng Serat Wedotama asale saka basa Sanskerta. Nah, menika wonten kalih pendapate L. Mardiwasito saking tembung weda lan tama. Weda menika ilmu pangerten menawi tama tegese becik. Nah, lajeng angka kalih menika miturut Ertanoso sami saking tembung weda lan tama ananging beda teges. Menawi Ertanoso weda nika tegese pepakem utawa patokan. Tama menika tegesipun putra. Lajeng peranganipun tembang. Perangan itu apa? Perangan itu bagian atau jenis. Nah, berarti perangane tembang wonten 3, setunggal tembang gede, tembang tengahan kalian tembang cilik. Tembang gede kalian tembang tengahan menika cekap kangge ilmu pengetahuan kemawon. Ingkang badhe dipun sinaoni menika sareng-sareng sakniki babagan tembang cilik utawa tembang macapat. Saiki tembang macapat cacahe ana pira? Cacahe itu adalah jumlah. Berarti jumlah dari tembang macapat itu ada berapa? Ada 11. Apa wae? Nah, mijil, mas kumambang, ngantos dumugi pocong. Nah, tembang macapat kuwi jumlahnya ada 11 atau ada 11 macam dimulai dari mijil, mas kumambang sampai dengan pocong. Tembang macapat itu menceritakan tentang kehidupan manusia dari manusia lahir iku tegese mijil sampai dengan manusia meninggal atau mati. Orang kalau sudah meninggal, kalau sudah mati kan biasanya dipocong. Nah, itu gambarannya adalah di tembang pocong. Orang meninggal kemudian dibungkus dengan kain kafan, itu namanya pocong. Lajeng sakmenika nah niki mlebet materi pocong. Pocong menika ing Serat Wedotama wosipun kawicaksanan sejati. Kawicaksanan sejati menika boten ketara ana sawijining papan panggonan. Berarti tidak terlihat hanya di satu tempat, tapi di semua tempat harus ada yang namanya kebijaksanaan. Kemudian pocong ngelingake marang pepati. Berarti pocong itu mengingatkan dengan kematian. Cedhak karo tembung pocong, dekat dengan kata pocong. Kemudian pralambang mori kanggo bungkus mayit utawa layon.
melambangkan mori. Mori itu adalah kain kafan yang digunakan untuk membungkus mayit utawa layon. Nah, pocong menika arupa tembang kang bisa ngelingake manungsa yen urip ing donya ana pungkasane. Berarti pocong itu merupakan tembang yang bisa mengingatkan manusia bahwa hidup di dunia itu ada akhirnya. Jadi hidup di dunia itu hanya sementara, tidak selamanya. Kemudian, nah, teges liya, teges itu apa? Teges itu arti. Berarti di sini arti lain. Wondocong, tembang pocong itu selain digunakan untuk apa ya istilahnya? Selain digunakan untuk mengingatkan manusia pada kematian atau kebijaksanaan yang sejati, tembang pocong juga bisa digunakan untuk mainan, tembang-tembang mainan. Kaya dene tembang-tembang sing lucu seperti halnya bedekan ataupun parian. Kemudian mula tembang pocong kajaba nggambarake layon mula tembang pocong kajaba nggambarake layon dipocong atau selain menggambarkan mayat yang dibungkus kain kafan tadi, juga memiliki watak yang sapenake dhewe atau kendo, jadi dia tidak terikat, jadi dia longgar seperti itu. Kemudian ini adalah contohnya. Di sini contoh tembang pocong yang memuat tentang pitutur mengenai pembelajaran ataupun istilahnya pitutur itu adalah amanat mengenai pembelajaran. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Nah, artinya hakikatnya ilmu adalah diraih dengan cara menghayati dalam setiap perbuatan. Dimulai dari kemampuan atau kemauan. Artinya, kemauan itu membangun kesejahteraan terhadap sesama. Jadi, hakikatnya ilmu itu adalah menghayati dengan cara menghayati di dalam perbuatan. Jadi istilahnya koyo nek misalnya kalian ngaji ning taklim muta'alim, ilmu itu harus diamalkan. Nah, sama halnya dengan yang di tembang pocong ini. Ilmu itu hakikatnya adalah diamalkan, dilaksanakan. Misalnya kalian mendapatkan ilmu atau mendapatkan pelajaran doa sebelum makan, berarti di dalam kehidupan kalian sehari-hari sebelum kalian makan juga kalian harus berdoa seperti yang Bu Tari lakukan di awal tadi. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Tari kan ngajak kalian untuk berdoa. Nah, sama halnya dengan itu, sebelum berdoa, sebelum melakukan hal apapun sebelum kita melakukan hal apapun, kita harus memulainya dengan doa. Kemudian semuanya itu dimulai dari kemauan. Berarti ketika kita mau, berarti kan kita memiliki rasa ikhlas. Berarti semuanya itu ketika diawali dengan ikhlas, ketika kita mau, maka semuanya akan baik-baik saja. Terus teguh membudidaya menaklukkan semua angkara. Berarti ketika kita melakukan hal itu semua, kita akan menaklukkan yang namanya keburukan. Jadi kita menangkal keburukan. Selanjutnya tulodo tembang pocong sing sipate bedekan. Nah, ini adalah contoh dari tembang pocong yang sifatnya guyonan atau bedekan untuk bermain. Bapak pocong cangkeme madhep mendhuwur, sapemu ing sendang, pencokanmu lambung kering. Prapting wisma si pocong muntah wawa.
eh, batangan atau jawaban dari tembang pocong iki adalah kelenteng. Nah, kelenteng itu apa? Kelenteng itu yang dipakai orang zaman dulu untuk apa ya? Yang dipakai orang zaman dulu untuk mengambil air dari sendang. Nah, saiki di prateli siji-siji. Bapak pocong cangkeme madhep mendur, berarti mulutnya itu berada di atas dan menghadap ke atas. Saba mueng sendang. Nah, sabo dia itu seringnya adalah ke sendang. Mainnya dia itu ke sendang. Sendang itu apa? Sendang itu bisa dikatakan kali, sungai, ataupun bisa juga dikatakan dengan sumber mata air. Nah, pencoanmu lambung kering. Nah, cara membawa kelenteng itu tadi adalah dengan cara diindit. Nek cara Jawane diindit. Kalau apa ya? Kalau digendong itu di belakang, di punggung. Diindit pokoknya dalam bahasa Jawanya itu diindit. Kemudian Prapting wismo si pocong muntah guwowo. Sampai dengan rumah si pocong itu memuntahkan isinya. Sik coba Butari golekke gambare kelenteng. Nah, iki kelenteng. Dadi sing digendong simake kuwi sing jenengane kelenteng. Lah carane nggawa utawa sing diarani diindit ya kuwi dadine dekne digawane nang ngene bangkean. Nah, kuwi sing jenengane diindit. Lajeng contoh tembang pocong tentang perilaku. Nah, di sini perilaku yang baik. Kejahatan besar di dalam tubuh kuat menggelora, menyatu dengan diri, menjangkau hingga 3 dunia. Jika dibiarkan akan berkembang menjadi bencana. Jadi, kejahatan di dalam tubuh kita itu, jadi manusia itu kan mempunyai sisi kanan dan sisi kiri. Katakanlah sisi kanan itu sisi baik dan sisi kiri adalah sisi yang jahat. Ketika kita menuruti sisi kiri terus, kita melakukan kejahatan terus, kayak misalnya kita di asrama, seharusnya kita sudah berangkat ke sekolah, ternyata kita masih di asrama, masih tidur. Nah, hal itu jika kamu lakukan setiap hari itu akan menjadikan bencana. Bencana untuk siapa? Dirimu sendiri dan juga orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti adalah kita harus menuruti yang sebelah kanan. Wayahe mangkat sekolah, yo mangkat sekolah, ora usah turun ning asrama. Turun ning asrama kan wis ana wektune dhewe. Setiap malam pun kalian sudah dipersilahkan untuk tidur. Setelah itu subuhan, setelah itu kalian untuk berangkat sekolah. Nah, sama halnya dengan ini kalian di rumah. Ketika jadwalnya kalian untuk belajar daring, maka silakan kalian mengikuti pembelajaran daring. Jangan hanya rebahan, kasihan tulang punggungnya. Ketika bisa berdiri tegak, kenapa harus ditidurkan gitu. Selanjutnya, nah ini contoh bedean. Golek ana batangan saka tembang pocong renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring, sing disaba si pocong mung turut kutha. Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung, dia itu sambung sinambung, saling menyambung seperti halnya kalung. Kalung kan dia tidak pedot-pedot gitu kan, dia itu menyambung. Panjang seperti ular, dia hanya berjalan di besi yang miring. Yang dia datangi atau yang dia lintasi adalah hanya seputar kota, dia tidak akan menjangkau desa. Ini adalah Butari kasih bocoran, ini adalah alat transportasi yang hanya bisa melintas di besi, berarti namanya